SMP Negeri 3 Sumber terletak di Jalan Ki Ageng Tapa, Kelurahan Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Berdirinya SMP Negeri 3 Sumber pada tahun 2001 di atas tanah seluas 6.000 meter persegi. Sedangkan lahan yang dipergunakan untuk bangunan seluas 1.316 meter persegi, yang terdiri atas ruangan kelas sebanyak 22 lokal, ditambah ruang kepala sekolah, ditambah ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang lab IPA, ruang lab komputer, ruang OSIS, ruang PMR, ruang multimedia, ruang kopsis, musola, ruang BP, serta toilet guru dan toilet siswa. Untuk sementara ini, Bapak Dr. Andes Haji Masduki dipercaya untuk menjabat sebagai pimpinan di SMP Negeri 3 Sumber mulai tahun ajaran 2010-2011. Apa saja program-program serta misi dan visinya, inilah paparannya. Untuk tahun pelajaran 2010-2011, ya saya sebagai kepala sekolah mempunyai suatu misi dan visi serta tujuan. Karena dengan misi dan visi serta tujuan ini, maka diharapkan sekolah ini akan terarah untuk mencapai sekolah yang berkualitas. Visinya adalah terwujudnya sekolah yang berkualitas berdasarkan iman dan takwa. Tetapi visi ini tidak cukup seperti ini, maka harus ada indikatornya. Indikatornya saya mempunyai 8. Yang pertama adalah unggul dalam pencapaian nilai selisih atau gain score achievement, dan B, kedua, unggul dalam lomba cerdas cermat, matematika, IPA, dan IPS. Dan ternyata untuk lomba cerdas cermat ini, ya kita sudah melaksanakan antar kelas dan diharapkan bisa berkiprah di tempat lain atau di luar sekolah kita. Lalu unggul dalam lomba olahraga, dan kita di sini unggulannya kelihatannya baru bola voli, dan unggul dalam lomba kesenian. Dan alhamdulillah di kesenian ini kita punya kelompok fitter, juga punya anak yang ada berkemampuan dalam tari topeng, sehingga ini bisa ditampilkan baik di tingkat sekolah maupun di tingkat luar sekolah. Dan anak ini atas binaan dari satu kesenian di luar sekolah, sehingga di sekolah ini bisa menurunkan ke teman-temannya. Juga unggul dalam kegiatan keagamaan. Ini keagamaan sangat penting, sehingga kami pun ada semacam kegiatan yang tentu saja targetnya nanti kalau ada sabta lomba di depan, maka anak-anak ini bisa ikut. Lalu unggul dalam lomba kreativitas. Di sini antara lain ya lomba majalah dinding, karena ini menumbuhkan senang dengan bagaimana anak-anak ini menyusun suatu laporan atau menyusun suatu karangan yang akan dibaca oleh teman-temannya. Juga unggul dalam lomba kedisiplinan. Maka di sini kedisiplinan yang utama di pagi hari. Memang dalam jadwal pukul 7, tapi kami sudah anak-anak ini setengah 7 sudah ada di lingkungan sekolah, sehingga 6.45 sudah di bel untuk bersama-sama membaca surat Yasin, sehingga 15 menit ini bisa untuk mempersiapkan ke jam 7 di jam pertama, sehingga jam 7 itu sudah bersih, sudah siap untuk belajar, siap untuk kegiatan belajar mengajar baik anaknya maupun gurunya, karena sudah disiapkan seperti itu. Juga kami inginkan yang terakhir ini untuk unggul dalam lomba sekolah yang kita kenal dengan SMBL, Sekolah Model Berbudaya Lingkungan, dan kami sudah menatanya, dan saya punya target antara 2 tahun, 3 tahun ini bisa dilombakan di tingkat kabupaten, karena setiap tahun di Dinas Pertanian atau Dinas Kehutanan ini, ya Dinas Pertamanan dan sebagainya, itu ada lomba yang menilai tentang sekolah itu lingkungannya bagaimana, apakah hijau, apakah gersang. Nah ini juga Dinas Lingkungan Hidup, dan kami kebetulan sudah kerjasama
sejak lama, baik sebelum di sini maupun di sini. Nah, di sini sudah kami dapat bantuan ratusan bibit-bibit pohon yang ditanam di sekitar sekolah ini, baik itu bibit ledogan, sengon maupun jati. Ternyata kita dapat ratusan atas ya teman kita yang bersama-sama mengusulkan untuk dapat tanaman darkin, sehingga sudah terrealisir. Dan setiap tahun akan kami terus minta bantuannya, sehingga tanaman-tanaman di sekitar sekolah ini ya mudah-mudahan lama-lama menjadi hijau sehingga nyaman untuk kita. Nah, itu indikatornya. Misi sekolahnya tentu saja ada beberapa, 8 juga, yaitu meningkatkan efisiensi dalam proses belajar mengajar, melaksanakan program remedial dan pengayaan pada semua jenjang, lalu mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi bakat bidang akademis dan non-akademis. Jadi kita melayani bukan saja akademis, tapi non-akademis, karena anak ternyata punya bakat masing-masing. Juga menumbuhkan kecintaan terhadap kebudayaan bangsa melalui kesenian, membentuk kesadaran dalam meningkatkan iman dan takwa, dan mendorong dan membantu setiap siswa untuk berkarya. Juga menetapkan dan menumbuhkan sikap disiplin pada seluruh warga sekolah. Jadi kami di sini alhamdulillah pelan-pelan dari ya, sudah 12 bulan ini sudah agak signifikan hasilnya, sehingga bisa ya kita nanti dalam waktu 2 tahun 3 tahun ya seperti apa yang kita harapkan. Dan mendorong lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif untuk belajar, untuk hubungannya dengan tadi SMBL. Tujuan dan sasaran diharapkan pada tahun 2011 ini rata-rata penilaian ujian nasional meningkat minimal 0,50 lah. Lalu pada tahun 2011 ini memiliki kelompok siswa yang memenangkan lomba di tingkat kabupaten, wilayah, dan provinsi pada mata pelajaran IPA, biologi, fisika, IPS, bahasa Inggris maupun pendidikan agama. Tahun ini alhamdulillah kita dapat satu, anak kita masuk ke OSN mata pelajaran IPS, itu juara 2 tingkat kabupaten, sehingga layak untuk ke provinsi, tetapi di provinsi dikalahkan sehingga tidak bisa ikut di ajang nasional. Dan bahasa Inggris pun dapat pada waktu lomba di Depag, kita dapat juara harapan tingkat kabupaten. Jadi untuk akademis pun kita banyak, sudah ada, tapi yang memang yang banyak selama ini adalah non akademis. Tapi itulah ciri khas SMP 3. Selama ini akademis itu kurang, tetapi sekarang sudah agak ada tanda-tanda untuk mendapatkan prestasi di bidang akademis. Dan tentu saja di tahun 2011 ini diharapkan bisa tampil kesenian kita. Ternyata kesenian kita selama ini baru ya belum sampai kepada tingkat kabupaten, masih di tingkat sekolah dan nanti di tingkat kecamatan, yaitu qasidah anak-anak, sehingga nanti suatu ketika akan ditampilkan di entah di ulang tahun KDRI atau apa gitu. Nah, itu tujuan yang jangka pendeknya, tetapi di jangka panjang 2 tahun, yaitu kita seperti itu masih seperti itu. Dan tantangan yang nyata di sekolah kita ini ada beberapa hal. Pertama, tantangan kualitas di bidang akademis dan non akademis belum seimbang. Jadi ternyata kalau akademis masih minim, tapi sudah ada tanda-tanda, tetapi kalau akademis memang sudah jauh melesat. Tetapi untuk B, tantangan juara lomba mata pelajaran, tantangannya masih banyak karena kita masih baru bisa kepada IPS dan bahasa Inggris, belum sampai kepada matematika, belum IPA, dan belum yang lainnya. Jadi masih terbatas. Tantangan yang ketiga ialah tantangan juara lomba olahraga. Bola basket belum, baru bola voli. Atletik pun belum, sehingga ya kita perlu pembinaan. Ini tantangannya. Sedangkan LKBB itu sudah tercapai, tinggal membina saja. Lalu tantangan yang berikut adalah juara lomba kesenian, kita belum. Tantangan kita kesenian belum sampai ke tingkat kabupaten, masih di tingkat sekolah, paling banter mungkin di tingkat kecamatan. Lalu tantangan kalau ada lomba di depan, ini kita belum
pernah ikut, tapi tahun ini alhamdulillah kita sudah dapat 1 poin, yaitu dalam bahasa Inggris. Dan tantangan yang mungkin memakan waktu lama adalah SMBL, yaitu penghijauan atau tamanisasi di sekolah ini, yang beberapa tahun kebelakang belum pernah diikutkan, tetapi insya Allah tahun 2011-2012 kita mudah-mudahan saja akan dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup, bukan hanya peserta, tapi mudah-mudahan mendapatkan juara, ya kalau paling tidak juara 3 lah gitu, atau juara 2. Kalau juara 1 mungkin kita insya Allah rencananya 2014, sesuai dengan apa yang pernah saya kelola di sekolah yang lama, di SMP yang lama, di SMP 1 Susukan. 2010 itu memperoleh juara pertama di SMBL-nya. Itu pun di sana saya bekerja 4 tahun baru tercapai. Nah, di sini mungkin tidak sampai ke juara pertama, mungkin 2014 kita lihat perkembangan. Itu mengenai visi misi sekolah. Mudah-mudahan saja dengan dukungan semua guru, dukungan semua pihak, sehingga visi misi ini bisa terwujud, yang tentu saja idealnya insya Allah tahun 2013-2014. Itu saja keinginan kami. Dan selain itu, sekolah ini ya tentu saja karena sekolah ini sudah tidak punya lahan lagi, pas. Jadi apa boleh buat. Jadi untuk mencapai SSN mungkin sulit karena lahannya sempit. Jadi walaupun kita tidak sampai ke SSN, tetapi pengelolaan itu gaya SSN, karena saya mengelola SSN di sekolah yang terdahulu juga pernah saya lakukan, sehingga mudah-mudahan saja dengan napas atau pengalaman saya di SSN mengelola sekolah ini, walaupun nanti tidak disebut sebagai sekolah SSN, tapi nuansanya nuansa SSN, sehingga ya prestasinya bisa bersaing dengan SSN. Contoh TUB. Kemarin kita bisa lomba atau ikut lomba TUB tahun 2009-2010 ini. Walaupun lawannya itu SSN, kita bukan SSN, bukan SSN, tapi nyatanya ya kita bisa juara pertama. Jadi ternyata kesigapan kita semua, ya kita tidak bisa terpaku apakah SSN atau bukan, tetap kita tekadnya ya SSN lah memang seperti itu. Ya demikian, mudah-mudahan saja segala usaha ini dari tahun ke tahun akan membawakan hasil, sehingga bisa nyaman untuk siswa, bisa percaya untuk orang tua, sehingga sekolah ini yang terletak di ibu kota itu dapat diperhitungkan dan menjadi andalan orang tua murid untuk daerah Sumber dan sekitarnya. Itu saja, Bapak. Terima kasih. Dalam memajukan serta mengembangkan program-program sekolah yang ada di SMP Negeri 3 Sumber agar mencapai sasaran dan tujuan, tentu saja harus didukung oleh semua personil serta segala fasilitas yang ada. Inilah paparan para wakil atau para pembantu kepala sekolah serta staf tata usaha atau pelaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiap Ratna. Tugas yaitu sebagai guru SMP Negeri 3 Sumber, dan diberi tugas tambahan yaitu sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Adapun tugas yang harus dilaksanakan pertama kali adalah membuat program kerja kurikulum. Program kurikulum ini disusun dengan tujuan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan akademik untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan, sehingga mudah untuk dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi. Kegiatan akademik di SMP Negeri 3 Sumber tahun pelajaran 2010-2011 mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Visi dan misi serta pelaksanaan otonomi pendidikan untuk mengembangkan kelembagaan dan peningkatan mutu akademik sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan kompleks.
Terkait dengan hal tersebut, SMP Negeri 3 Sumber yang mengacu pada misi dan misi sekolah menetapkan program kerja bidang kurikulum tahun pelajaran 2010-2011. Bidang kurikulum tetap melaksanakan program pokok kurikulum sebagai berikut. 1. Menyusun dan penjabaran kalender pendidikan. 2. Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. 3. Penyusunan program pengajaran. 4. Pengaturan kegiatan kurikulum dan ekstrakurikuler. 5. Pengaturan pelaksanaan program penilaian, kriteria kenaikan kelas, kelulusan, pembagian rapot, dan ijazah. 6. Pengaturan pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. 7. Pengaturan pelaksanaan MGMP. Kemudian yang 8. Pengaturan pelaksanaan supervisi administrasi sekolah dan akademis. Nomor terakhir yang nomor 9, penyusunan laporan. Program ini akan berjalan dengan baik dan sempurna jika ada kesamaan pandang dan kerjasama yang baik antara komponen sekolah serta dukungan penuh dari masyarakat, dalam hal ini orang tua atau wali siswa. Dengan tersusunnya program ini semoga dapat membantu semua komponen yang terkait dalam melaksanakan tugas KBM, sehingga SMP Negeri 3 Sumber dapat berkembang lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya dengan memiliki prestasi di berbagai bidang dan menjadi sekolah unggulan dengan bermuara pada output yang sesuai dengan harapan masyarakat. Sekarang saya akan memberikan contoh kelengkapan administrasi kurikulum. Ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP SMP Negeri 3 Sumber. Selanjutnya ini adalah kelengkapan administrasi perangkat pembelajaran guru-guru SMP Negeri 3 Sumber. Contohnya ini yaitu dari kalender pendidikan, program tahunan, program semester, silabus, RTP. Dan ini salah satu contoh penerimaan murid baru. Ini contohnya yaitu daftar nama calon siswa baru akhir yang diterima di SMP Negeri 3 Sumber tahun pelajaran 2010-2011. Kemudian kita mengadakan pengayaan. Ini contohnya daftar hadir guru pengayaan. Contohnya. Selanjutnya kami juga melaksanakan program tryout. Ini program kerjanya, program kerja tryout kedua. Selanjutnya program kerja tryout ketiga ini. Kemudian selanjutnya ini program kerja ulangan tengah semester genap. Kemudian selanjutnya program kerja ulangan tengah semester UTS. Ini program kerja ujian akhir semester UAS semester gansal tahun pelajaran 2010-2011. Ini program kerja ulangan kenaikan kelas UKK tahun pelajaran 2009-2010. Kemudian program kerja ujian nasional dan ujian sekolah tahun pelajaran 2009-2010. Kemudian ini pelaporan nilai ijazah tahun pelajaran 2009-2010. Daftar nilai tulisnya ujian nasional, daftar nilai ujian sekolah, kemudian ada sini contoh hasil dari hasil tes uji coba ujian nasional atau tryout
Yang ini adalah contoh daftar kolektif hasil ujian nasional atau DKH-UN tahun 2009-2010. Demikian tadi contoh-contoh dari kelengkapan administrasi bidang kurikulum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin menunjukkan kelengkapan administrasi kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk program kegiatan kesiswaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, terutama setelah pergantian Bapak Kepala Sekolah. Diawali dari tahun 2010 Januari, beliau melakukan gebrakan yang luar biasa. Terutama beliau baru datang itu diadakan lomba TUP yang diadakan se-Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah kami sebagai pelaksana dapat meraih juara 1 tingkat kabupaten. Itu yang pertama. Kemudian dengan datangnya beliau, kedisiplinan siswa alhamdulillah sampai sekarang mulai sedikit demi sedikit berubah. Artinya siswa mulai lebih disiplin. Kemudian dalam hal kegiatan lomba dan sebagainya, Bapak Kepala Sekolah sangat mendorong sekali dan sangat antusias demi kemajuan anak didiknya. Kemudian kemarin juga yang tidak kalah pentingnya dalam lomba OSN tingkat provinsi, alhamdulillah sekolah kita dapat meraih juara 3 tingkat provinsi. Yang selanjutnya di dalam kegiatan ekstrakurikuler, alhamdulillah semuanya hidup berjalan dengan lancar, baik itu kegiatan paskibra, karate, pramuka, dan PMR, semuanya berjalan dengan baik. Itu tidak lepas dari bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah yang begitu semangat, dan beliau sangat memotivasi ke semua guru dan siswa. Untuk selanjutnya, program-program ke depan untuk 2011, mudah-mudahan kita dapat lebih meningkat dalam artian juara-juara yang sudah diraih itu bisa dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk insya Allah bisa nyampe ke tingkat nasional dan internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwandi dan saya sebagai guru di SMA Negeri 3 Sumber mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala bidang humas. Untuk bidang kehumasan di SMA Negeri 3 Sumber ini alhamdulillah sudah banyak yang kita jalankan. Bidang-bidang kehumasan itu tentu saja ini berkaitan dengan masyarakat. Di samping itu juga berkaitan dengan dinas-dinas yang terkait dengan instansi pendidikan. Ada beberapa kerjasama yang sudah kita jalankan, yaitu diantaranya tentu saja dengan melibatkan komite sekolah. Misalnya dalam sosialisasi program-program yang menyangkut program sekolah, terutama pada siswa baru. Nah, ini pada awal-awal penerimaan siswa baru. Kemudian kita juga bekerja sama dengan instansi lain, misalnya kepolisian, terutama dalam pembinaan disiplin kenakalan remaja, khususnya siswa-siswa di SMA 3 Sumber. Ya, kita tahu bahwa kenakalan remaja itu bisa saja meningkat kalau kita tidak ikut berperan serta dalam pembinaannya. Nah, kita melibatkan pihak kepolisian, khususnya Polsek Sumber, yaitu biasanya dalam pembinaan pada event-event tertentu dan dalam upacara. Lalu dengan pihak puskesmas,
Nah, kita juga bekerja sama dalam pembinaan UKS. Nah, ini terintegrasi dengan tugas-tugas dari puskesmas itu sendiri. Ya, puskesmas punya program, lalu diintegrasikan dengan kita, sehingga dari puskesmas itu rutin ya, sekitar 2 bulan sekali itu beliau-beliau datang ke sekolah ini untuk melakukan tugas. Lalu dengan Palang Merah Indonesia, ini pembinaan PMR, Palang Merah Remaja. Di samping itu juga kerjasama dalam pemeriksaan golongan darah. Ini dilakukan pada siswa baru, siswa kelas 7. Jadi kita sudah, alhamdulillah, sudah 2 kali bekerjasama dengan PMI. Ya. Lalu dengan travel, ya, kita menyelenggarakan kerjasama juga. Itu dalam rangka kaitannya dengan program karya wisata yang alhamdulillah setiap tahun kita jalankan. Lalu kerjasama yang selanjutnya yaitu dengan Dinas Pekerjaan Umum. Nah, ini soal persampahan. Persampahan itu kita sudah buat bak sampah di depan ya, sebagai tempat pembuangan sementara. Lalu secara periodik itu akan diangkut oleh mobil pengangkut sampah dari Dinas Pekerjaan Umum. Dari Dinas Pertanian juga ya, dan Perkebunan kita mendapatkan bantuan bibit tanaman yang kita pakai untuk reboisasi atau untuk penghijauan di sekitar lokasi sekolah. Kemudian mungkin nanti kalau memang itu bibit tanamannya lebih dan sekolah kapasitasnya sudah penuh, mungkin akan disebar ke masyarakat sekitar. Lalu dengan pihak-pihak surat kabar, misalnya dengan harian Kabar Cirebon. Nah, ini kita menjalin hubungan kemitraan, pertama ekspos sekolah, prestasi sekolah. Ini kita beberapa kali ya ekspos keberhasilan sekolah, terutama di bidang baik itu ekstrakurikuler ya, dan kurikulernya juga. Selain itu bermitra berlangganan tentu saja dengan Radar Cirebon juga. Lalu kita MOU juga dengan CV yang mengadakan komputer ya, yang mengadakan komputer. Kita punya laboratorium komputer sebanyak 20 dan kita bermitra dengan mereka dan itu memberikan sinergi yang positif pada kita semua. Lalu masih banyak lagi ya, seperti pembinaan-pembinaan ekstrakurikuler tentu saja. Itu yang melibatkan pelatih terutama dari luar, misalnya karate ya, pelatihnya dari kita ambil dari luar. Paskibra juga, itu Paskibra dari Purna Paskibra Kabupaten Cirebon ya, dan masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin belum dijalankan. Ke depan kita juga dari Humas ini akan mensosialisasikan rencana pembuatan kios. Nah, ini kaitannya dengan K3, kebersihan, ketertiban, keindahan di SMP 3 Sumber. Kita tahu ya, tata ruang di SMP 3 Sumber ini sudah maksimum dan keberadaan warung yang ada di dalam itu perlu direlokasi. Oleh karena itu, kami punya rencana untuk membuat kiosisasi yang nanti kita bangun dengan dana dari swadaya, artinya melibatkan koperasi sekolah, guru-guru, yang pada intinya secara teknis nanti akan kita tempatkan supaya tidak mengganggu kebersihan ketertiban keindahan. Juga nanti akan memberikan kontribusi positif, yaitu dari hasil sewa, diantaranya seperti itu. Itu kiranya ya beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan dari bidang kehumasan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai kepala TU SMP 3 Sumber. Mengenai kepala TU di sini, saya alhamdulillah sama anak buah itu ya mendukung kinerja SMP ini sudah sukses dalam bidang keuangan, kepegawaian, dalam kesiswaan itu alhamdulillah didukung sama anak buah saya. Dan soal keuangan, alhamdulillah saya dirinci dengan seminimal mungkin sampai Desember itu udah
mencukupi dan ada kesulitan dalam pencairan uang, agak terlambat. Ya. Kalau seandainya di sana tepat, di sini juga bisa tepat. Hanya itu yang saya merasa disulitkannya. Sudah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun jumlah karyawan yang tercatat secara keseluruhan di SMP Negeri 3 Sumber berjumlah 67 orang yang terdiri dari 24 orang guru PNS, 25 orang guru honorer, ditambah 1 orang guru GBS, serta ditambah 3 orang staf tata usaha PNS dan 14 orang tata usaha honorer. Apa dan bagaimanakah kegiatan sehari-hari atau rutinitas di SMP Negeri 3 Sumber? Inilah kegiatannya. Yang pertama, kegiatan di bidang akademik. Di pagi hari, para siswa masuk dari mulai pukul 6.45 dengan bimbingan petugas sekolah dan para guru. Untuk membaca surat Yasin atau Yasinan, ada yang di musola sesuai jadwalnya dan yang lainnya di kelas masing-masing. Setelah pukul 007, para siswa berdoa dan memulai PBM atau KBM yang dipimpin oleh guru di kelas masing-masing. Kecuali untuk hari Senin, setelah membaca surat Yasin atau Yasinan, dilanjutkan dengan kegiatan upacara bendera. Menjelang istirahat pertama, para siswa mengerjakan sholat duha, dan pada waktu istirahat, para siswa sarapan atau menikmati jajanan. Proses PBM atau KBM dimulai lagi setelah bel masuk sampai menjelang sholat duhur. Pada pukul 12 siang atau waktunya sholat duhur tiba, para siswa mengerjakan sholat duhur bersama-sama dengan semua guru, staf TU, termasuk kepala sekolah, yang dipimpin langsung oleh ustadz atau kepala sekolah. Proses PBM atau KBM berlangsung lagi sampai usai menjelang pukul 14:15 menit. Setelah selesai pelajaran, para siswa berdoa, salaman dengan para guru, dan pulang. Untuk kegiatan non-akademik di SMP Negeri 3 Sumber, ada beberapa macam yang ada sekarang ini. Di antaranya sebagai berikut. Kegiatan ekstrakurikuler baca tulis Al-Quran dilaksanakan pada sore hari atau pulang sekolah yang diikuti oleh para siswa yang belum bisa membaca Al-Quran dan belum bisa menulis Al-Quran. Untuk kegiatan PMR atau Palang Merah Remaja dilaksanakan di luar jam sekolah, di mana para siswa diberi bermacam-macam pilihan dan arahan dari para pembinanya. Sedangkan untuk kegiatan Paskibra, untuk sekarang ini boleh menjadi kebanggaan di SMP Negeri 3 Sumber karena kiprahnya telah mengibarkan bendera SMP Negeri 3 Sumber sampai ke tingkat provinsi. Untuk kegiatan UKS, dalam kiprahnya telah ikut andil membantu para siswa dalam penanggulangan kesehatan di lingkungan sekolah. Dan untuk masa yang akan datang, sasaran ke depan, untuk ikut penanggulangan kesehatan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya adalah kegiatan SBL atau kegiatan sekolah berbudaya lingkungan. Kegiatan ini baru dilaksanakan tahun 2010 di SMP Negeri 3 Sumber. Tetapi walaupun demikian, baru beberapa bulan saja sudah nampak gebrakannya. Taman-taman sudah mulai terlihat, tanaman, pohon-pohon, penataan tanaman, kebersihan dari mulai tempat sampah di depan kelas hingga ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Mudah-mudahan kegiatan SBL ini yang ada di SMP Negeri 3 Sumber menjadi master untuk memicu kegiatan-kegiatan lain agar memberikan kontribusi untuk kemajuan di SMP Negeri 3 Sumber ini. Di samping kegiatan-kegiatan yang tadi, masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya, seperti kegiatan Qosidahan,
Kegiatan qosidahan ini diikuti oleh para siswa yang memiliki bakat dalam bidang qosidah, baik dalam vokal ataupun dalam memainkan alat musiknya. Selanjutnya adalah kegiatan tari topeng. Tari topeng adalah merupakan khasanah kekayaan budaya Cirebon. Oleh sebab itu, setiap warga Cirebon hendaknya mampu melestarikannya. Dengan bangga, SMP Negeri 3 Sumber telah membuktikannya dan melestarikan tari topeng. Terbukti dengan diraihnya prestasi dalam bidang tari topeng pada saat ini sebagai juara kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini di SMP Negeri 3 Sumber ini memang mengembangkan juga tari topeng yang merupakan potensi yang sangat diandalkan di SMP Negeri 3 Sumber ini, bahkan pernah meraih juara tingkat kabupaten. Yang tentu saja kita menopang juga kebudayaan yang ada di daerah kita, yaitu daerah Cirebon, ikut melestarikan dan peduli terhadap kebudayaan Cirebon. Saya mewakili pelatihnya yang kebetulan saat ini beliau sedang ada kepentingan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi-prestasi yang telah diraih oleh SMP Negeri 3 Sumber. SMP Negeri 3 Sumber patut mensyukuri dan boleh berbangga hati atas beberapa prestasi yang telah diraih, baik dalam bidang akademis ataupun non-akademis, dari tingkat kecamatan, kabupaten, atau provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Adapun beberapa prestasi yang telah diraih SMP Negeri 3 Sumber, seperti pelajaran IPS telah menunjukkan eksistensinya di tingkat provinsi. Begitu juga kegiatan lainnya seperti tata upacara bendera atau TUB dari mulai tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi telah mengibarkan benderanya SMP Negeri 3 Sumber. Kegiatan lainnya seperti Paskibra juga telah menunjukkan kebolehannya baik di tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. Di samping itu, masih ada beberapa prestasi yang lainnya, seperti gerak jalan, bola voli, futsal, cerdas cermat, dan banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan ke depan bermunculan lagi prestasi-prestasi yang baru, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Insya Allah, semoga. Amin. Demikianlah profil SMP Negeri 3 Sumber. Kritik, saran, dan pendapat yang bersifat membangun sangat kami nantikan untuk kemajuan SMP Negeri 3 Sumber di masa yang akan datang. Terima kasih.